Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar, yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Malah kita kenali dari contoh seperti ini. Nah, misalkan diberikan kalimat 2 kotak berisi bola ditambah bola yang sama. Nah, ini dalam bentuk kalimat biasa. Bagaimana kalau dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika? Maka sebagai berikut cara mengubahnya menjadi kalimat matematika. Misalkan banyak kotak yang berisi bola ini kita lambangkan dengan huruf Y kecil. Maka kalimat 2 kotak berisi bola ditambah 8 yang sama akan menjadi 2Y ditambah 8. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Ini salah satu bentuk aljabar. Kalau begitu, apa yang disebut dengan bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang dalam penyajiannya memuat sesuatu yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, itu yang memuat lambang atau sesuatu yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Belum diketahui nilainya, maksudnya di sana ya. Nah, jadi bentuk aljabar itu ada unsur-unsurnya yang meliputi variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Untuk belajar kali ini kita akan mengenal dulu unsur-unsur dari aljabar ini. Tadi bentuk aljabar itu suatu kalimat matematika yang penyajiannya memuat sesuatu yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui inilah yang kita sebut dengan variabel. Variabel atau nama lainnya peubah adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya, yang biasanya dilambangkan dengan huruf abjad kecil atau lambang yang lain. Jadi bisa dilambangkan dengan huruf abjad kecil A sampai Z, tapi bisa dengan lambang yang lain. Yang kedua yaitu yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu bilangan real yang menyatakan banyaknya variabel. Kemudian konstanta, bilangan atau nilai tetap. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta itu sendiri pada bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis berarti suku yang variabel dan variabelnya sama, demikian juga pangkatnya sama. Variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Kalau tidak sama pangkatnya, apalagi variabelnya tidak sama, ya berarti disebut dengan suku tidak sejenis. Nah, ini unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, mari kita lanjut. Nah, misalkan diberikan bentuk aljabar seperti ini. Tadi saya di depan cara singkat yang namanya bentuk aljabar kan bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini diberikan bentuk aljabar seperti ini. Mari kita urai unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar ini. Yang disebut variabel yang mana? Yaitu lambang X dan lambang Y. Di sini ada 2 lambang yang berbeda yaitu X dan Y. Maka variabelnya adalah X dan Y.
Kemudian yang disebut dengan koefisien X kuadrat. Nah, berarti yang menyatakan X kuadrat 3X kuadrat. 3 berarti 3 X kuadratnya lagi ini negatif 6. Nah, ini disebut koefisien X kuadrat. 3 dan negatif 6. Koefisien Y kuadrat. Koefisien negatif 4 dan 7. Koefisien X. Nah, berarti kita lihat X. Perhatikan ini ada pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Perhatikan berbeda ya. Nah, ini 5 dan 8. Koefisien Y. Kita lihat Y. Nah, berarti 2 dengan negatif 9. Sudah yang koefisien sudah semua, berarti tinggal negatif 1 dengan 15. Ini disebut konstanta. Negatif 1 dan 15 ini disebut konstanta. Terus masing-masing ini disebut dengan suku. Nah, ini masing-masing ini disebut dengan suku. Sehingga pada bentuk aljabar ini ada 10 suku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 suku. Mana yang sejenis? Tadi dinamakan suku sejenis jika variabel dan pangkat pada variabel sama. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat. Nah, berarti 3X kuadrat dengan negatif 6X kuadrat ini suku yang sejenis. Kita cari lagi Y kuadrat dengan Y kuadrat. Berarti negatif 4Y kuadrat dan 7Y kuadrat disebut suku sejenis juga. X dengan X. X dengan X. Nah, berarti variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, berarti 5X dengan 8X ini juga disebut suku sejenis. Y dengan Y. Nah, berarti 2 dan negatif 9Y disebut juga suku sejenis. Negatif 1 dengan 15 sama-sama konstanta, maka disebut juga suku sejenis. Nah, ini pada bentuk aljabar ini ada 5 jenis suku yang sejenis. Nah, sekarang bagaimana dengan 3X kuadrat dan 5X? 3X kuadrat dengan 5X. Walaupun variabelnya sama-sama X, tetapi pangkatnya tidak sama. Yang 3X kuadrat ini pangkatnya 2, yang 5X ini pangkatnya tidak tertulis, berarti pangkatnya 1, berarti tidak sama. Maka 3X kuadrat dan 5X disebut suku tidak sejenis. Dan yang lain tidak sejenis yang lain, apalagi 3X kuadrat dengan negatif 4Y kuadrat. Walaupun pangkatnya sama, tapi ganti variabelnya tidak sama. Ini X, ini Y, ini juga tidak sejenis. Nah, dan yang lain. Oke, mari kita kenali lebih jauh dengan memperhatikan contoh soal sebagai berikut. Diberikan bentuk aljabar 7X ditambah 2Y ditambah 5X dikurangi 3Y kurangi 10. Mana variabelnya, mana koefisien X, mana koefisien Y, dan mana konstantanya. Nah, mari yang disebut dengan variabel itu yang mana? Berarti X dengan Y. Ini ada lambang yang belum diketahui nilainya dengan 2 jenis, yaitu X dan Y. Maka di sini variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Koefisien X yang mana? Koefisien X, berarti kita lihat variabel X.
Nah, di sini ada 7 dan ada 5. Berarti koefisien X adalah 7 dan 5. Koefisien Y. Berarti kita lihat Y. Ada 2 dan negatif 3. Berarti koefisien Y-nya adalah 2 dan negatif 3. Konstanta, bilangan tetap tanpa terpengaruh variabel, berarti negatif 10. Nah, ini untuk variabel, koefisien, dan konstanta. Lanjut untuk contoh yang kedua. Diberikan bentuk aljabar seperti ini. Ada berapa banyaknya suku? Pasangan suku yang sejenis, ada tidak yang sejenis? Apakah 23P kuadrat dengan 5P itu sejenis? Mengapa? Nah, mari kita amati. Ada berapa suku? Kita lihat sini. Tadi yang namanya suku, batasnya penjumlahan dan selisih. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 suku. Jadi banyaknya suku ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan pasangan suku yang sejenis. Pasangan suku yang sejenis. Kita lihat yang mana yang sejenis. P kuadrat tidak ada temannya, jadi tidak punya pasangan yang sejenis. Negatif 12P. Nah, ada P. Nah, ini ada. Berarti pasangan suku yang sejenis adalah negatif 12P dan 5P. Ada lagi yang lain. Kita lihat Q kuadrat, tidak ada temannya, berarti tidak punya pasangan sejenis. 15Q negatif 10Q. Oh, ini ya, berarti ini sejenis. Nah, maka 15Q dan negatif 10Q ini juga suku, pasangan suku yang sejenis. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana dengan 23P kuadrat dan 5P? Itu tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Karena pangkat pada variabelnya tidak sama. Yang 23P pangkat 2 atau kuadrat, ini P-nya pangkat 2, sedangkan yang 5P ini P-nya pangkat 1. Walaupun variabelnya sama, tetapi pangkatnya tidak sama, maka suku 23P kuadrat dan suku 5P disebut golongannya suku tidak sejenis. Nah, demikian untuk mengenal bentuk aljabar, anak-anak silahkan perhatikan tadi unsur-unsur aljabar, mulai dari variabel, koefisien, konstanta, suku, suku sejenis, dan suku yang tidak sejenis. Silahkan dipelajari. Semoga kalian berhasil dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.